Salam sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini harga emas sedang naik dan diperkirakan akan terus naik sehingga orang berlomba-lomba untuk membeli emas sebagai bahan investasi. Tetapi tahukah saudara bahwa ada satu lagi jenis emas yang tidak terlihat namun sangat berharga, yaitu diam adalah emas. Sebelum kita mengupas lebih jauh hal ini dilihat dari firman Tuhan, marilah kita terlebih dulu berdoa. Bapa Surgawi, Bapa kami yang begitu penuh kasih, hari ini kembali kami datang kepadamu dalam kerendahan hati dan keinginan untuk diajar melalui kebenaran firman-Mu. Koreksi kami, ubahkan kami, bentuk kami menjadi seturut kehendak-Mu dan untuk menggenapi rencana-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terberkati, diam adalah emas merupakan pepatah yang sering dipakai orang-orang dunia sekuler. Akan tetapi ribuan tahun yang lalu firman Tuhan sudah mengajarkan kita tentang hal itu. Mari kita baca Ulangan 27 ayat 9-10. Juga berbicaralah Musa dan imam-imam orang Lewi kepada seluruh orang Israel. Diamlah dan dengarlah, hai orang Israel. Pada hari ini engkau telah menjadi umat Tuhan Allahmu. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Untuk bisa melakukan perintah dan ketetapan Tuhan, pertama-tama kita harus mendengarkan suara Tuhan, dan untuk bisa mendengarkan suara Tuhan, maka kita harus diam. Dunia ini dipenuhi dengan hal-hal dan orang-orang yang berteriak untuk mendapatkan perhatian kita. Akan tetapi, tidak semua hal perlu ditanggapi. Dan tidak semua perdebatan perlu dilakukan. Terkadang diam adalah hal terbaik yang perlu kita lakukan. Diam bukanlah sebuah tanda kelemahan, meskipun sebagian orang mengaitkan diam sebagai suatu kelemahan. Tetapi sebaliknya, diam adalah sebuah tanda penguasaan diri yang merupakan salah satu dari buah roh yang disebutkan dalam Galatia 5 ayat 22-23. Lebih mudah bagi kita untuk melampiaskan kemarahan terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita dibandingkan menahan diri untuk tidak membalas orang itu. Diperlukan penguasaan diri yang kuat untuk menahan perkataan mulut kita di saat kita mendengarkan penghinaan dari orang lain. Berdiam diri meskipun kelihatan seperti tidak melakukan apa-apa, tetapi ada proses yang sedang terjadi di dalamnya, sama seperti tidak terlihat aktivitas pada kepompong, padahal di dalamnya sedang terjadi perubahan fisik dari seekor ulat menjadi kupu-kupu. Seperti dikatakan dalam awal renungan, berdiam diri akan membuat kita bisa mendengarkan suara Tuhan karena Tuhan tidak berbicara dalam kebisingan. Mari kita membaca kisah pertemuan Nabi Elia dengan Tuhan dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 11-13. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu.
Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Tuhan berbicara dalam bunyi angin sepoi-sepoi basah, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan a still small voice atau a soft whisper, yang berarti suara yang lembut atau bisikan. Jikalau kita tidak berdiam diri untuk berusaha mendengar suara Tuhan, maka kita akan melewatkan suara Tuhan itu. Hal ini terutama sekali harus kita lakukan di saat kita berada dalam masalah atau harus membuat keputusan yang sulit. Kita butuh mendengar suara Tuhan agar kita bisa melihat jalan mana yang harus kita tempuh. Berdiam diri juga merupakan suatu tindakan penyerahan diri kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan bertindak sebagai hakim. Kita tidak selalu bisa melihat apa yang ada di depan kita, tetapi Tuhan bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Tuhan mengerti motivasi hati setiap orang dan alasan di balik tindakan setiap orang. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Jadi, daripada kita bertindak dan menjatuhkan penghakiman yang salah, maka berdiam diri adalah jalan yang lebih baik. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, diam adalah emas. Lebih baik berdiam diri daripada kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Lebih baik berdiam diri dan mencari wajah Tuhan daripada kita berusaha mati-matian menyelesaikan segala masalah kita dengan kekuatan kita sendiri. Nah, sahabat firman kehidupan yang terberkati, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga kita semua bertumbuh menjadi murid-murid Kristus yang berpikiran dewasa dan memiliki karakter seperti Kristus. Kita akan berdoa untuk menutup satu dua hari ini. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang baru saja kami terima, dan kami berdoa agar kiranya setiap benih firman-Mu tertanam di dalam tanah hati yang baik, sehingga menghasilkan buah 100 kali lipat. Kami berdoa agar orang-orang yang mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh bisa mengalami perubahan dalam hatinya, hidupnya, dan situasi yang dialaminya. Kami percaya bahwa Engkau telah memberikan kuasa dan kekuatan untuk menjalani hidup yang berkemenangan bersama Kristus. Terima kasih ya Bapa atas segala berkat kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.